Alhamdulillah, asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la syarikalah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna asbahna minka fi ni'mati wa afiyati wa sitr fa'atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Majlis jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa terasa hari ini kita sudah memasuki hari yang keempat dari bulan Sya'ban. Artinya kurang lebih sekitar 25 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan agung, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bulan Ramadan 1446 Hijriah. Kita tentunya sama-sama semua berharap bahwa pertemuan kita dengan Ramadan nantinya adalah pertemuan yang kita nanti-nantikan bersama, dan kebersamaan kita bersama Ramadan nantinya adalah kebersamaan yang tidak terlupakan sepanjang hayat kita. Mungkin di antara kita ada yang sudah berumur 50 tahun, 60 tahun, atau mungkin 30 tahun. Berapa kali Ramadan kah harus kita bertemu sehingga kita bisa menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya? Berapa Ramadan kalikah kita harus bertemu dengan Ramadan itu sehingga kita mau belajar dari proses kegiatan-kegiatan yang ada di dalam bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, "Man kana yaumuhu khairan min amsih fahuwa rabihun." Siapapun yang hari ini lebih baik dari hari yang kemarin, merekalah orang-orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbun. Adapun orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, merekalah sesungguhnya orang-orang yang rugi. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Adapun orang-orang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, merekalah orang-orang yang celaka. Ibarat sebuah pertandingan. Katakanlah kita akan menghadapi lari maraton 30 km. Seorang atlet yang baik, pastilah dia akan mempersiapkan dirinya dengan sebaik mungkin, agar ketika pertandingan itu terjadi atau dilaksanakan, hasil yang diharapkan bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Tidak mungkin seorang atlet akan bisa menyelesaikan lari 30 km dengan baik, sementara dia tidak pernah latihan mempersiapkan dirinya menghadapi pertandingan 30 km itu. Bagi mereka-mereka yang tidak mempersiapkan dirinya untuk berlari, berlatih untuk berlari, barangkali ada yang pertama kalinya itu ketika dilepas dia langsung lari secepat mungkin. Tapi karena dia tidak pernah berlatih untuk berlari, ada kemungkinan setengah perjalanan dia sudah kecapean, sehingga tidak bisa dia selesaikan perjalanan itu. Ada juga yang cepat-cepat berlari, tapi tidak sampai finish karena kelelahan. Tapi ada juga yang karena dia sudah biasa berlatih, sudah biasa mengatur ritme langkahnya, sudah biasa mengatur ritme napasnya, walaupun pertamanya pelan-pelan, tapi pelan-pelannya itu terus berjalan, tapi pasti, dan dia bisa mendapatkan atau menyelesaikan pertandingan tersebut dengan sedemikian baiknya. Para ulama menyampaikan kepada kita ada beberapa hal yang sesungguhnya perlu kita persiapkan, kita latih diri kita menghadapi Ramadan yang akan datang ini. Yang pertama,
kita perlu mempersiapkan, membekali diri kita dengan informasi yang baik tentang pertandingan yang akan kita hadapi bersama ini. Apa syarat-syarat pertandingan yang bisa kita lakukan, yang kita persiapkan? Apa persyaratan-persyaratan atau ketentuan-ketentuan yang bisa membatalkan, menjadikan kita didiskualifikasi dari pertandingan? Artinya, kita membekali diri kita dengan informasi, membekali diri kita dengan ilmu-ilmu tentang yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Jangan sampai nanti ketika puasa Ramadan baru kita ternyata kita kena kartu merah. Kita didiskualifikasi dari bulan Ramadan. Orang tua kita dahulu telah mengingatkan, sedia payung sebelum hujan. Jangan pas nanti ada hujan, di situ baru cari payung. Jangan nanti pas sudah bulan Ramadan, di situ baru sibuk cari ilmu. Saya kan tidak makan, itu papi. Saya hanya menghisap. Bagaimana hukumnya? Kan tidak sampai masuk. Ini sebelum Ramadan itu datang, kita persiapkan diri kita. Kita bekali diri kita dengan informasi-informasi, dengan pengetahuan-pengetahuan yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Yang kedua, yang perlu kita persiapkan diri kita juga adalah persiapan secara ruh jiwa kita menghadapi bulan Ramadan yang akan datang. Kita mempersiapkan diri kita sebaik mungkin bahwa kita akan bertemu dengan Ramadan, bulan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Ramadan kali ini ternyata sama dengan Ramadan yang kemarin, apalagi lebih buruk dari Ramadan tahun yang kemarin. Kita perlu mempersiapkan perencanaan-perencanaan yang matang. Kalau tahun kemarin barangkali kita hanya bisa menyelesaikan khatam Al-Quran 1 kali, kita upayakan, kita atur caranya bersama. Bagaimana Ramadan yang akan datang ini, kita bisa mempersiapkan diri kita paling tidak bisa khatam 3 kali. Majelis kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perencanaan ini penting agar bisa kita atur, bisa kita terukur apa yang kita lakukan secara sistematis dan terukur tersebut. Yang selanjutnya yang perlu kita persiapkan diri kita juga adalah kesiapan materi kita di dalam bulan Ramadan. Bukan untuk berpoya-poya, tapi mempersiapkan, membekali diri kita dengan sedekah terbaik yang bisa kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah melalui banyak hadis dan literatur kita pahami bersama, Allah berjanji akan melipat gandakan pahala orang-orang yang melakukan amal saleh selama di dalam bulan Ramadan tersebut. Majelis kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perencanaan ini barangkali mulai saat ini perlu kita siapkan bersama. Baginda Rasul dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Abu Daud, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, disebutkan bahwa salah seorang sahabat, Usamah bin Zaid, pada sebuah kesempatan dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma ra'aitu an tasuma min syahrin minasy-syuhur kama tasumu fi Sya'ban." Ya Rasulullah, saya tidak melihat engkau itu begitu bersungguh-sungguh berpuasa di antara sekian bulan selain bulan Ramadan kecuali bulan Sya'ban. Kenapa engkau melakukan itu ya Rasulullah? Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bulan Sya'ban adalah bulan yang sering dilupakan oleh orang. Bulan antara Rajab dengan Ramadan, bulan Sya'ban adalah bulan yang sering dilupakan oleh orang. Padahal pada bulan tersebut diangkat amalan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Saya ingin ketika amalan saya diangkat, saya berpuasa. Sya'ban itu secara bahasa berasal dari syi'ab. Syi'ab itu adalah jalan menuju puncak. Artinya, secara bahasa, secara letterlek kita pahami bersama, kita sekarang berada dalam bulan Sya'ban adalah tempat kita meniti bersama untuk menyampai puncak, yaitu bulan Ramadan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua bisa mempersiapkan diri kita sebaik mungkin mulai dari sekarang menghadapi Ramadan Mubarak tahun ini. Jangan nanti pas 10 hari terakhir
di mana para ulama berlomba-lomba memperbanyak amal ibadahnya. Di situ baru kita mulai mengecat rumah. Jangan sampai nanti 10 akhir bulan Ramadan, di saat para salafus saleh berlomba-lomba beriktikaf di masjid, kita sibuk beriktikaf, bertawaf keliling pasar, mencari perabot baru, mencari cat model terbaru, mencari makanan model terbaru, mencari baju model terbaru. Mudah-mudahan majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya menjadi hamba Allah yang muttaqin, hamba Allah yang memperoleh kemenangan yang paripurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat iku kita murum-murum. Kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.